datang di podcast Sorbon bersama aku Laisa dan aku Ajeng. Di sini kita bakal ngobrol-ngobrol santai tapi dengan sedikit berbobot. Nah, gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu, dompet tetap aman, terus tugasnya dilancarkan dan kalian tetap sehat dan bugar ya. Oh ya, ngomongin bugar ya, kan kita sekarang lagi persiapan mukaku nih. Kamu ngerasa gak sih badan kita tuh kayak capek banget gitu? Wah, relate banget nih, lagi capek-capeknya. Nah, kebetulan podcast kita bakal relate banget sama tema yang kita bawain. Podcast kita bertemakan tentang pola hidup sehat mahasiswa. Di sini kita nggak cuma berdua loh, kita mengundang satu orang yang sangat penting nih. Langsung saja kita panggil ya, Kang Adit. Halo Kang. Halo teteh. Yuk, ya duduk dulu Kang. Gimana nih kabarnya Kang? Alhamdulillah saat ini aku dalam kondisi yang luar biasa baik banget. Alhamdulillah. Terima kasih ya Kang sudah meluangkan waktunya untuk datang ke podcast kita. Iya, terima kasih kembali. Kan di sela-sela kegiatan yang kayak gini ya, boleh tahu nggak sih kegiatan Akang nih sekarang tuh lagi ngapain aja sampai pasti padat banget ya? Oke, untuk kegiatan kali ini gitu ya yang aku alami karena kuliah belum dimulai. Jadi yang aku ikuti itu paling dalam hal kepanitiaan proker tuh. Ya. Kebetulan aku kan sebagai ketua divisi medis dan mental health di Mukaku. Ya. Nah, paling itu aja sih kesibukan aku saat ini mah. Sama sekalian nanti setelah ini ada acara ngajar di lab school tuh tentang PMR. Oh, ternyata Akangnya kegiatannya juga lumayan lah ya. Iya. Kalau dari sebelum-sebelumnya nih Kang, pasti bukan yang sekarang aja ya. Sebelum-sebelumnya pasti Akang kegiatannya padat banget tuh. Nah, gimana nih Akang jaga pola hidup sehat Akang? Nah, sebenarnya untuk gaya pola hidup sehat dari setiap individu pasti berbeda-beda gitu ya. Mereka memiliki kemampuan ataupun kebiasaannya tersendiri. Nah, namun untuk saya pribadi itu saya menerapkan 5C. Apa sih itu 5C? Yang pertama itu cukup makan. Nah, makanan apa yang kan kita tahu gitu ya, apa yang kita makan itulah kita gitu. Sehingga dalam memilih makanan-makanan itu kita harus memilih gizi yang seimbang, baik dalam hal protein, karbohidrat, vitamin, mineral dan sebagainya supaya gizi kita tercukupi. Jangan sampai kita makan daging aja tapi tidak makan sayur ataupun yang lainnya. Nah, kemudian yang kedua itu cukup istirahat. Nah, seperti yang kita tahu bahwa kesibukan mahasiswa itu kan sangat amat padat gitu ya, apalagi nanti ketika setelah mulai perkuliahan kan pasti tugas lah, deadline lah dan sebagainya itu kan pasti sangat amat rumit gitu. Nah, sehingga istirahat ini sangat amat dibutuhkan. Nah, untuk meminimalisir supaya kita istirahat yang baik itu dari jam tidur kita. Nah, itu kan direkomendasikan itu 6 sampai 8 jam. Nah, itu waktu yang cukup untuk beristirahat. Kenapa perlu untuk cukup istirahat? Karena dalam tubuh kita ini untuk mengalami pertumbuhan yang baik itu ketika kita istirahat seperti itu. Nah, sehingga cukup istirahat itu merupakan hal kedua yang paling penting. Nah, yang ketiga itu cukup relaksasi. Nah, ini tuh berkaitan dengan bagaimana kita diri kita dengan Tuhan. Jadi sekarang spiritualnya bagaimana ini dalam menjaga kondisi mental kita supaya kita ini tidak stres, apalagi kan deadline itu, tugas itu ataupun kalau kita mengikuti kegiatan banyak yang mepet itu kan pasti mental kita pasti tergerus tuh. Nah, sehingga dari relaksasi ini tuh kita harus memupuk untuk berpikir positif dan juga kita senantiasa bertawakal kepada Tuhan gitu supaya kita memiliki aura positif dan juga kita tidak banyak mengeluh gitu ya, supaya mental kita terjaga dengan baik. Nah, selain itu juga yang empatnya itu adalah cukup hiburan. Nah, ini mungkin ya yang paling penting gitu ya dalam mahasiswa. Jangan sampai kita nih ambis gitu pengen mengejar IP 4 sampai kita lupa gitu untuk kita tuh untuk berbahagia, untuk untuk mengeluarkan hobi kita atau aktivitas yang kita sukai kayak semacam nonton film, main keluar ataupun main push rank gitu, main Mobile Legends. Nah, itu tuh harus harus tetap ada walaupun harus diminimalisir supaya tidak berlebihan. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir itu cukup berolahraga. Nah, kalau untuk aku pribadi dalam 1 minggu itu minimal 150 menit gitu hitungannya. Jadi kalau misalkan mau dilakukan 3 kali, maka 3 kali dalam seminggu, maka 1
per harinya itu sebanyak 50 menit. Nah, tapi kalau misalkan mau dalam satu minggu itu dilakukan 5 kali, itu dapat dilakukan satu harinya itu 30 menit. Nah, untuk olahraganya juga itu dapat bermacam-macam. Cukup misalkan naik tangga, turun tangga, itu juga sudah cukup. Ataupun kalau misalkan gak mau keluar panas-panasan seperti jogging ataupun bersepeda, itu juga bisa dilakukan di rumah ataupun di kosannya masing-masing, kayak mungkin sit up, peregangan, push up, dan sebagainya seperti itu. Oh ya, kan tadi Akang mention ya di 5C yang pertama kan makan sehat bergizi ya. Iya. Nah, aku tuh mikir kan biasanya orang-orang kalau makan sehat tuh mahal ya. Iya. Nah, gimana cara Akang biar bisa kita tuh tetap rutin makan makanan sehat dengan dompet mahasiswa? Iya. Oke, nah itu mungkin ya yang menjadi kendala kita, apalagi kan itu berkaitan dengan ekonomi gitu ya. Apalagi mungkin uang bekal yang diberikan kepada mahasiswa A ataupun mahasiswa B kan pasti berbeda, dan sehingga itu yang menyebabkan dampak ataupun pengaruh gitu ya dalam hal pembelian makanan yang biasa dikonsumsi dalam setiap harinya. Nah, yang hal tersebut kalau aku pribadi itu minimalisir aja pengeluaran A dan pengeluaran B. Untuk makanan itu harus diprioritaskan, apalagi kan kalau berkaitan dengan makanan-makanan yang bergizi. Dan usahakan kalau misalkan kita ngekos ataupun PP pulang pergi ke rumah, itu ketika kita membeli makanan, itu makanan yang alami. Makanan yang alami itu tidak berupa fast food seperti itu. Dan kalaupun misalkan kita ngekos, kayak aku punya pengalaman pribadi kan, teman aku ngekos, beliau tuh orang Ciwidey tapi ngekosnya tuh di kosan Anissa Stay yang di Cibiru Indah itu. Nah, jadi dia tuh kan hanya diberikan bekalnya tuh ya lumayan pas-pasan lah. Jadi untuk berupa makanannya kan dia bingung gitu ya, kalau ingin makan sehat, betul tadi disebutkan pasti akan sangat mahal. Bagaimana cara mengatasinya? Ya kita harus punya relasi atau pertemanan yang baik. Nah, kita bisa tuh kayak PT-PT lah bahasanya. Iya, apalagi kan iya temen-temennya kan ada yang punya kompor. Nah, kita bisa beli makanan bahan alaminya dan kita nanti masak di sana, masak sendiri, sehingga apa yang kita konsumsi itu dapat terjaga dengan baik, apalagi kalau kita yang mengontrolnya sendiri. Itu paling yang saya lakukan. Jadi harus pintar-pintar mengalokasikan uangnya sama perluas relasi biar bareng-bareng gitu ya. Di sini aku mau nanya tentang pola tidur nih. Nah, kan Akang tahu ya kalau misalnya mahasiswa lagi padat-padatnya tugas dan kayak gitu, mereka tuh kadang suka keluar buat me time dan ngerjain tugas sendiri gitu sampai malam. Gimana sih, aku mau nanya ke Akang, cara memanage waktu yang benar meskipun tugas-tugas yang kita dapat tuh banyak gitu. Oke, ini mungkin hal yang rumit, apalagi kan ini berkaitan dengan yang hiburan mungkin ya, hiburan me time tadi udah disebutkan, apalagi kalau kita main sama teman kita kan kadang kita lupa waktu gitu ya. Nah, sehingga bagaimana sih cara untuk memanajemen waktu supaya istirahat kita itu tercukupi dalam setiap harinya. Nah, ini yang paling penting gitu ya, ketika kita beraktivitas, apalagi ketika kita bangun di pagi hari, itu kita harus melakukan aktivitas yang urgent ataupun aktivitas yang penting seperti perkuliahan atau mengerjakan tugas. Kalau aku pribadi, aku tuh paling anti kalau mengerjakan tugas tuh di malam hari. Kenapa? Karena malam hari itu waktu kita istirahat. Iya, seperti itu. Jadi sehingga ketika kita mengajak teman kita untuk kerja kelompok, kalau misalkan ada tugas kelompok, itu lakukan di pagi hari kalau tidak ada kelas, ataupun di siang hari, ataupun sampai sore hari sampai pukul 5. Nah, setelahnya itu tuh jangan sampai dipakai waktu untuk beraktivitas, apalagi untuk mengerjakan tugas, karena menurut aku pribadi dalam pengalaman itu tidak akan fokus. Walaupun memang kadang kalanya kalau misalnya tugasnya udah mepet deadline kan kita pasti akan meluangkan cukup waktu banyak sampai begadang semalaman. Nah, bagaimana untuk manajemen waktunya? Ya tentu saja ketika kita beraktivitas kita harus meluangkan waktu kita tidak hanya untuk me time ataupun untuk hiburan, tetapi juga untuk istirahat. Dan yang paling penting ketika kita sudah berada di kamar, di kasur, itu usahakan tidak menyentuh HP 1 jam sebelum tidur. Ya, kenapa itu? Karena ketika itu terjadi, biasanya kan ketika kita scroll tiba-tiba ada yang menarik, akhirnya kita malah lupa waktu dan kebablasan, akhirnya tidur jam 11 malam, jam 10 malam, itu kan tidak baik seperti itu. Jadi jauhi hal-hal yang dapat mempengaruhi kita atau membuat kita itu malah melupakan waktu untuk kita istirahat seperti itu. Dan lakukan untuk me time atau untuk hiburan dengan teman-temannya itu sebelum pukul 5 saja, dan setelah pukul 5 itu waktu untuk kita refreshing, ya relaksasi, dan juga untuk mencukupi istirahat yang 5C tadi. Tipsnya bagus banget dari Akang. Insyaallah. Dengerin ya teman-teman. Nah, tuh lakuin ya 5C tadi. Tadi tuh cukup tidur, cukup olahraga, cukup makan, cukup relaksasi, sama
hiburan. Jangan lupa ya teman-teman. Nah mungkin segitu aja Kang yang bisa kita tanyain, itu ilmunya bermanfaat banget bagi kita dan semua mahasiswa ya. Ya, terima kasih banyak. Iya, terima kasih banyak. Bermanfaat juga. Iya, pasti bermanfaat sekali. Nah, segitu aja teman-teman podcast yang sudah kita bawakan hari ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, Comment, share. dan subscribe ya. Dadah. Dadah.